Perkenalkan, saya Mariawi Nitias dengan NIM K7119156 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini saya telah membuat media pembelajaran papan keberuntungan. Media dan video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Jadi, media yang saya buat ini mengambil dari materi kelas 4, tema 3, subtema 2 mengenai peduli terhadap lingkungan. Media pembelajaran ini terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran. Yang pertama adalah PPKN dan yang kedua adalah SBDP. Kompetensi dasar yang digunakan pada media ini pada tiap mata pelajarannya ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama pada mata pelajaran PPKN yaitu kompetensi dasarnya 3.2 dan 4.2. Pada mata pelajaran SBDP kompetensi dasarnya 3.4 dan juga 4.4. Sebelum penjelasan lebih lanjut mengenai media yang saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses pembuatan dari media ini. Proses pembuatannya dapat dilihat di video sebelah. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media ini adalah yang pertama kertas origami, yang kedua double tip, yang ketiga ada silet, lalu ada gunting, ada pin, dan juga ada styrofoam. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membuat sketsa untuk identitas nama media pembelajaran yang akan kita buat untuk ditempelkan ke styrofoam. Setelah semuanya selesai digunting, lalu tempelkan kata-katanya ke media vertikalnya yaitu styrofoam dengan ditempelkan menggunakan lem kertas dan juga solasi bolak-balik. Langkah selanjutnya yaitu menempelkan pin ke styrofoamnya. Kita susun supaya nanti pada akhirnya bola pingpong bisa masuk ke dalam cup yang akan dipasang di bagian bawah sini. Langkah ini kita lakukan dengan pola. Jadi nanti supaya tidak bingung pada hasil akhirnya. Setelah pin terpasang semua, jangan lupa lakukan percobaan dengan mengetes bola apakah bisa melewati sela-sela pinnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu merekatkan cup ke bagian bawah styrofoam yang fungsinya nanti untuk menampung bola pingpong dan menentukan murid mendapatkan keberuntungan atau tantangan. Untuk menempelkan cup ke styrofoam kita memerlukan solasi bolak-balik untuk merekatkannya. Setelah sudah terpasang semua cupnya, lalu kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat daftar pertanyaan untuk bagian tantangan, yaitu daftar pertanyaannya nanti bisa mengenai materi PPKN ataupun materi SBDP.
Setelah membuat beberapa pertanyaan, lalu gulung kertas dan nanti masukkan ke dalam cup keberuntungan atau tantangan. Masukkan pertanyaan, gulungannya berisi pertanyaan ke dalam cup tantangan. Lalu masukkan gulungan berisi hadiah yang akan didapatkan oleh peserta didik ke dalam cup keberuntungan. Lakukan hal ini sampai semua pertanyaan sudah selesai lalu digulung ke dalam cup. Sudah selesai, lalu langkah selanjutnya kita membuat kunci jawaban untuk masing-masing pertanyaan. Nah, untuk kunci jawabannya sendiri akan terletak di sebalik styrofoam ini. Jadi memudahkan untuk guru mengetahui kunci jawaban dari masing-masing pertanyaan yang dibuat. Tapi sebisa mungkin murid tidak mengetahui kalau di sebalik papan ini ada jawaban atau inti pokok dari pertanyaan-pertanyaan di bagian tantangan. Untuk jawabannya nanti kita bisa menggunakan media origami lalu kita tempel di sebalik styrofoam media ini. Jika sudah selesai, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Jawaban dari pertanyaan yang ada di tabung diletakkan di belakang styrofoam sehingga memudahkan guru untuk menentukan poinnya dan memudahkan murid jika media ini dimainkan secara individu. Lalu untuk bagian depannya akan jadi seperti ini. Untuk proses penggunaannya akan saya jelaskan pada video berikut ini. Hasil jadinya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat, di sini ada beberapa tabungnya, lalu ada bolanya juga. Untuk proses penggunaannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Untuk penggunaan media ini sendiri, yang pertama murid diarahkan untuk berkelompok dan memilih ketua kelas. Lalu ketua kelas maju untuk mengambil giliran memainkan papan keberuntungan, yang dimana nanti hasilnya akan jadi hasil satu kelompok. Lalu setelah ketua kelas mendapatkan undian dan saat mendapatkan giliran ketua kelas maju, guru menjelaskan sistem permainannya. Untuk sistem permainan saya sendiri, perwakilan kelompok diminta untuk mengarahkan bola ke tabung di bawah ini dengan cara lewat atas ini seperti ini. Sebagai contoh, bidangnya jangan terlalu vertikal. Setelah itu bola diarahkan melewati atas untuk ke bawah seperti ini. Siswa diarahkan sampai bola masuk ke tabung keberuntungan, tantangan, atau yang sebaliknya. Nah, jika siswa mendapatkan tabung keberuntungan atau tantangan, siswa mengambil satu kertas yang sudah disiapkan di sini. Nah, untuk kertas ini akan berisi tantangan karena masuk ke tabung. Nah, kertas ini akan berisi keberuntungan karena masuk ke kertas keberuntungan. Nah, untuk keberuntungannya itu mendapatkan
guru memberikan apresiasi dan memberikan keberuntungannya agar siswa dapat mengerjakan tugas membuat mozaik. Nah, untuk selanjutnya, jika siswa mendapatkan tabung tantangan. Nah, caranya seperti berikut. Siswa diarahkan lagi sampai masuk ke tabung tantangan. Lalu, siswa mengambil tantangan dari tabung ini. Tantangannya adalah berupa pertanyaan. Di sini dapatnya apa karya seni mozaik diwarnai dengan pewarna atau tidak. Nah, siswa diminta untuk berdiskusi dengan kelompoknya, lalu mempresentasikan hasil diskusinya setelah semua pemain mengambil giliran. Begitu sampai akhir, sampai kelompoknya selesai, lalu guru memberikan apresiasi atas hasil kerja dari para siswa. Seperti itu. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!